Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Jumpa lagi dengan Ruang Integrasi bareng saya Dimas Prakoso, dan kali ini saya ada di tempat yang nggak biasanya, dimana di tempat ini kita bisa melihat di belakang. Nah, ini adalah bangunan gedung perpustakaan dari UIN 1, dan ini adalah pertama kali saya bikin vlog, bikin materi di kampus. Nah, hari ini saya akan ngomongin soal tentang metode penelitian kualitatif, dan di metode penelitian kualitatif kali ini saya akan bicara hal yang paling basic. Mohon koreksi arahan mungkin dari teman-teman akademisi lain di bidang ini dengan cara berikan komentar di kolom komen. Nah, seperti apa pembahasannya? Berikut. Oke, baik teman-teman, bicara tentang sebuah penelitian komunikasi kualitatif, maka kita harus berangkat dulu dari yang namanya fenomena, atau kita berangkat dulu dari yang namanya case. Nah, bicara tentang fenomena atau case, memangnya gimana sih? Sebentar, ini karena outdoor jadi rambutnya nggak terlalu oke. Oke, jadi bicara tentang fenomena atau case, kita harus tahu dulu sebenarnya ada persoalan apa, ada fenomena apa yang bisa kita angkat dalam penelitian yang kita lakukan. Nah, bicara tentang fenomena nih, itu kenapa alasan saya ada di outdoor sekarang ini, dan saya kalau untuk masalah lepas masker karena memang ini ada di tempat terbuka, dan rekomendasi dari CDC sendiri juga ketika kita ada di tempat terbuka kita bisa melepas masker. Di kanan kiri saya nggak ada orang sama sekali, jadi relatively safe ya. Nah, bicara soal fenomena, apa sih sebenarnya fenomena itu? Fenomena itu adalah sebuah peristiwa atau sebuah kejadian atau sebuah persoalan yang muncul terkait dengan keilmuan yang sedang kita dalami. Dalam konteks komunikasi, maka jelas fenomena itu adalah persoalan-persoalan yang berhubungan dengan dunia komunikasi, baik ilmu komunikasi, komunikasi dan media, dan berbagai derivatnya, termasuk di dalamnya adalah komunikasi penyiaran Islam. Nah, bicara tentang fenomena, memang saya akan mulai dari hal yang paling basic dulu deh. Emangnya gimana cara kita untuk bisa mendapatkan atau memperoleh sebuah fenomena yang itu layak untuk diteliti? Nah, teman-teman, kita bisa ngeliat nih, posisi saya sekarang outdoor, maka saya akan lebih mudah untuk mengelaborasi, untuk membantu mencontohkan. Let's say kalau teman-teman lihat tanah, kita lihat dari hal yang paling simpel aja deh, tanah ya. Ini kan kalau dilihat ini ada perbedaan gradasi antara tanah yang di sebelah sini, ini tangan saya mana? Nah, tanah yang di sebelah sini terlihat kering. Kemudian tangan yang di sebelah sana, ya, tanah maksudnya bukan tangan. Tanah yang di sebelah sana itu terlihat lebih subur. Oke, misal dari melihat ini aja kita sudah terinspirasi untuk mendapatkan topik. Misalkan, wah, aku kok kayaknya tertarik tanah kering. Apa ya yang kira-kira bisa aku elaborasi dari tanah kering? Oh, kekeringan. Iya ya, di Indonesia ini setiap kali musim kemarau itu pasti marak pemberitaan tentang kekeringan. Nah, tapi di masa pandemi ini kok kayaknya pemberitaan tentang kekeringan itu nggak pernah muncul gitu, nggak terlalu banyak muncul. Emangnya gimana ya pemberitaan tentang kekeringan ini? Padahal kalau kita lihat kondisi kekeringan di Indonesia itu terjadi di hampir setiap wilayah, dan itu efeknya bisa banyak, bisa ke produksi pertanian, bisa ke produksi pangan juga. Terus di sini nggak ada nih informasi-informasi hasil risetnya. Oke, stop di situ dulu. Dari inspirasi tadi saya sudah menjelaskan tentang keinginan kita untuk rasa penasaran atau courage kita tentang
Iya ya, kira-kira pemberitaan tentang kekeringan seperti apa? Nah, pemberitaan itu sudah masuk di ranah komunikasi. Artinya, pemberitaan tersebut adalah segala sesuatu yang dia pasti terpublish dong, dan dia berhubungan sama konten dong. Kalau begitu, maka dia sudah pasti ada di ranah komunikasi. Nah, pertanian itu adalah trigger topiknya. Kondisi real pertanian, jadi pemberitaan tentang pertanian misalkan. Nah, kita bisa memperdalam lagi apakah kita mau berada di ranah media online dengan basis tulis, atau kita ingin melihat pemberitaan itu di ranah media penyiaran atau broadcast media yang ini basisnya adalah audio video. Nah, dari situ clear kan? Nggak susah sebenarnya untuk kita nyari informasi. Nah, terus misal lagi nih, saya akan contohkan. Kalau tadi saya nggak akan contohkan dulu, tapi saya lanjutin dulu ya. Jadi tadi aku juga bilang gimana sih pemberitaan tentang kekeringan di media-media yang ada di Indonesia selama masa pandemi. Itu yang disebut rumusan masalah gitu. Jadi rumusan masalahnya apa? Rumusan masalah atau persoalan yang ingin diangkat adalah bagaimana sebenarnya pemberitaan tentang kekeringan di media-media yang ada di Indonesia. Nah, terkait dengan rumusan masalah, ini juga akan dikembalikan lagi pada kultur, teman-teman. Maksudnya gimana dibalikin lagi ke kultur? Jadi maksudnya adalah ini akan dikembalikan pada tempat di mana teman-teman belajar. Ada perguruan tinggi yang mereka menggunakan multiple research question, atau mereka menggunakan pertanyaan penelitian ganda atau rumusan masalah yang ganda. Ganda di sini maksudnya bukan dalam bentuk pilihan ya teman-teman, tapi lebih ke bentuk jumlah rumusan masalahnya tuh nggak hanya satu gitu. Tapi ada juga kampus atau perguruan tinggi yang dia menggunakan rumusan masalah tunggal gitu. Terus mana yang benar? Nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah. Kenapa saya bilang begitu? Karena semuanya memiliki tujuan masing-masing, semua memiliki target masing-masing yang ingin dicapai. Untuk mereka yang menggunakan rumusan masalah dalam jumlah banyak, mungkin mereka ingin mengajarkan detail kepada mahasiswanya agar mereka bisa memiliki perspektif yang lebih fokus pada poin-poin tertentu, dan untuk mereka bisa mencari jawaban tertentu dan clear position. Jadi posisinya jauh lebih clear. Tapi bagi kampus mungkin yang dia menggunakan rumusan masalah tunggal, maka mereka menganggap mahasiswanya sudah bisa untuk detail, sudah bisa untuk in-depth biasanya gitu. Dan lebih ke nggak hanya menganggap sih, tapi menuntut untuk mahasiswanya lebih in-depth gitu. Jadi seperti alma mater saya, kita menggunakan alma mater saya waktu kuliah dulu, kita menggunakan single research question ya. Jadi kayak tesis saya, bagaimana akuntabilitas wakil rakyat dalam program acara politik Suara Dewan. Itu saya harus benar-benar bisa breakdown semua elemennya secara detail. Detailingnya harus benar-benar dapat di situ gitu. Nah, tadi kita sudah nemuin nih rumusan masalahnya adalah bagaimana pemberitaan tentang kekeringan di media-media yang ada di Indonesia selama masa pandemi. Nah, ini sebenarnya bisa difokusin. Difokusinnya ke apa? Kita bisa langsung mengambil nama medianya apa dan periodenya kapan gitu. Nah, terkait penelitian kualitatif, untuk periode dan tahun itu tidak mandatori, berbeda dengan penelitian kuantitatif. Ketika kita bicara tentang penelitian kuantitatif, maka yang namanya periode dan yang namanya urutan waktu itu mandatori alias wajib bin kudu ada. Kenapa seperti itu? Karena untuk kuantitatif tidak boleh futuristik dan kuantitatif harus sudah terjadi. Sedangkan kualitatif boleh dalam bentuk proyeksi ke depan gitu. Jadi perbedaannya di situ. Kualitatif dia boleh dalam bentuk proyeksi, sedangkan kuantitatif nggak boleh. Maka dalam kuantitatif
harus ada waktu yang real dan itu sudah terjadi fenomenanya, karena ini juga akan terkait dengan manuskrip, ini juga akan terkait dengan dokumentasi artefak-artefak yang akan atau teks yang kita teliti gitu. Nah, terus dari rumusan tadi kita juga bisa menurunkan dalam tujuan penelitian. Apa sih tujuan penelitian? Tujuan penelitian adalah apa yang sebenarnya ingin dicapai atau yang ingin dihasilkan dari penelitian yang kita buat tadi. Nah, kalau rumusan kita adalah bagaimana pemberitaan tentang kekeringan di media X selama masa pandemi, maka tujuan kita gampang aja bikin tujuannya. Penelitian ini ingin mengelaborasi atau ingin mengetahui pemberitaan tentang kekeringan di media X selama masa pandemi gitu. Nah, baru nanti di batasan kita bisa memperjelas definisi selama masa pandemi itu kapan. Apakah definisi selama masa pandemi itu adalah pada saat awal terjadinya pandemi Maret 2020 kemarin hingga sekarang, atau diambil bagian-bagian tertentu saja. Nah, itu adalah legitimasi dari seorang peneliti untuk menentukannya, teman-teman. Jadi teman-teman sendiri yang akan menentukan. Ya, cara-cara yang saya tunjukkan ini tadi, mencari inspirasi ini tadi, itu bisa teman-teman pakai di semua jenis penelitian. Ketika teman-teman akan bikin penelitian gitu, teman-teman bisa menggunakan itu. Ini hanya persoalan curiosity, rasa penasaran. Gimana teman-teman punya rasa penasaran untuk mengeksplor lebih jauh apa yang sebenarnya terjadi di lingkungan sekitar kita. Dan rasa penasaran tersebut hubungkan dengan keilmuan teman-teman. Dalam konteks keilmuan saya adalah keilmuan komunikasi, maka kita hubungkan dengan konteks keilmuan komunikasi sehingga tidak akan ada istilah yang namanya pertanyaan maut. Kalau saya bilang pertanyaan maut itu yang seperti apa? Pertanyaan maut itu adalah pada saat kita melakukan presentasi atau mungkin menunjukkan riset, kita kemudian ditanya dengan satu pertanyaan, komunikasinya di mana? Udah game over, mati aja udah kalau kayak gitu. Karena itu udah pertanyaan pamungkas banget, di mana artinya adalah riset kita sama sekali nggak fokus. Riset kita nggak ada hubungannya dengan keilmuan yang kita punya, gitu teman-teman. Nah, bicara tentang ranah komunikasi, kalau saya lebih suka menggunakan teorinya Harold Laswell untuk menentukan kita ada di ranah komunikasi atau enggak. Yang who says what to whom in which channel with what effect. Apakah kita akan melihat komunikator dengan indikator who, apakah kita akan melihat konten, ataukah kita akan melihat audience, ataukah kita akan melihat medianya, atau kita akan melihat efek setelah itu disampaikan. Nah, saya akan kasih contoh lagi. Sebenarnya ada banyak banget riset yang bisa kita bikin hanya dengan duduk diam di satu tempat seperti ini. Kalau kita lihat misalkan di belakang, nah ini, maaf ya Pak, saya nggak tahu ini mobilnya siapa. Tapi saya mohon izin ini buat contoh. Ini mobil ini nih. Ini dari jauh teman-teman tahu ini Kijang Innova, ya kan? Nah, Kijang Innova punya logo, ya kan? Punya bukan Kijang Innovanya sih, Toyotanya. Toyotanya tuh punya logo. Nah, kira-kira pendapat orang sama logo itu seperti apa ya? Itu bisa digunakan dalam riset survei misalkan. Terus ada banyak sekali iklan tentang Toyota Innova di masa pandemi, apalagi ini ada relaksasi dari Kementerian Keuangan terkait dengan pembelian mobil baru. Itu juga sudah bisa jadi satu riset baru. Gimana sih sosialisasi, misalkan sosialisasinya seperti apa, terus atensi publik pada pengurangan harga yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan ini seperti apa. Nah, itu bisa diriset
Teman-teman bisa melihat dari sisi pemberitaannya kah? Teman-teman bisa juga melihat dari sisi bagaimana itu disampaikan, konten-konten publikasinya, atau teman-teman juga bisa melihat dari bagaimana interaktivitas netizen di dalamnya. Itu nanti bisa dengan etnografi misalkan, kemudian kalau konten teman-teman bisa melihat tentang framingnya bagaimana yang dilakukan oleh media misalkan, atau misalkan framing promo tentang pembebasan PPNBM oleh masing-masing dealer di wilayah Ekskarisidenan Kediri misalkan. Itu juga bisa menjadi satu topik riset baru. So, nggak ada cerita kita bingung nyari topik riset, karena topik riset itu ada di sekeliling kita. Even ada pohon ya, misal ada pohon mangga, mana mangga? Ya, ini itu pohon mangga sebenarnya. Nah, publikasi kita tahu di Pasuruan ada yang namanya mangga klonal 45. Gimana itu bisa sangat happening kayak gitu. Gimana publik tertarik untuk mengkonsumsi itu, that's satu topik riset gitu. So, bicara tentang riset nggak susah sebenarnya, tinggal kita mau atau enggak. Makanya saat ngajar kualitatif tahun lalu ya, 2 semester yang lalu, karena ini munculnya hanya di semester genap di tempat saya. Sejak awal saya selalu ngomong ke mahasiswa saya dengan hashtag Ojo Lali Peka. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena sebuah riset itu akan bisa berjalan saat kita peka dengan kondisi yang ada di sekitar kita. Terus mungkin habis itu muncul, Pak atau Bang, terus gimana nih Bang? Ini kan persoalannya gue nggak ngerti teori nih. Memang teori yang relevan sama gue nanti kayak gimana? Untuk awal penentuan penelitian, kalau saya lebih menyarankan temukan dulu fenomena dan persoalannya, baru urusan teori nanti bisa dicari gitu. Karena apa? Percuma punya teori clear ketika fenomenanya nggak nyata. Tugas mulia kita sebagai peneliti akan ada di mana gitu. Terus kemanfaatan dari apa yang kita teliti akan ada di mana. Jangan sampai kita udah susah-susah meneliti, ternyata itu nggak manfaat juga loh buat publik. Ya terus buat apa kita repot-repot? Mendingan kita nggak usah neliti dong gitu. Oke teman-teman, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman, dan semoga ini bisa memberikan masukan, obat galau buat yang lagi bingung, pusing masalah riset, masalah nyari judul, masalah nyari topik, nentuin rumusan, tujuan. Semoga ini bisa menjadi sebuah masukan tersendiri buat teman-teman. Saya Dimas Prakoso, jumpa lagi di video edisi berikutnya hanya di Ruang Integrasi. Buat yang lain, jangan lupa subscribe.